Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes dimanapun berada? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya dan rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta. Itu doa Gondes ya buat sahabat aku semua dimanapun berada. Tentang dia, apakah dia cinta kamu? Ya, ini yang akan kita ulik. Di sini Gondes sudah siapkan 4 file, masing-masing ada hari ya. Ini hari adalah merupakan hari kelahiran kalian, jadi maknanya seperti itu. Silahkan dipilih. Ini hanya alat untuk mempermudah sahabat semua untuk menyalurkan energi ya pada tebaran kartu ini. Silahkan dipilih dimulai dari sekarang. Ada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari manakah kalian lahir ya? Oke, silahkan dipilih dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Ya, di sini ada hari Senin. Kita akan mengulik ya seseorang ya, apabila seseorang lahir di hari Senin ya. Mereka biasanya ya adalah sosok yang sangat ceria, murah senyum, dan menyenangkan ya. Selain itu, orang yang kelahiran Senin ini biasanya memiliki tampilan fisik yang menarik dan manis ya. Alasan itulah yang membuat orang-orang yang lahir di hari Senin disukai banyak orang. Ya, oke. Kamu lahir di hari Senin. Dalam diri mereka kental dengan sifat yang berjiwa besar, suka membantu orang lain, dan ikhlas dalam menjalani berbagai hal dalam hidup. Tapi sayang ya, mereka itu meski banyak hal yang baik dalam dirinya, seseorang yang terlahir di hari Senin biasanya juga merupakan seseorang yang cukup boros, mudah tersinggung, dan sedikit pendiam gitu yang hari Senin ya. Kalau kalian ada di sini yang perlu diperbaiki saja ya. Oke. Senin file pertama. Kemudian sekarang akan terbar kartunya. File yang pertama tentang dia, apakah dia cinta kamu? Ada komitmen. Ada the Hierophant ya. Six of Pentacle. Ada King of Cup, ada Three of Wands ya. Komitmen ya, kalian sebagian memang sudah berkomitmen atau punya status gitu ya, status apa nih, siap pacaran atau ta'aruf ya, ada yang seperti itu ya. Karena dia ngerti hubungan itu tidak sebatas cuma senang-senang dunia saja, tetapi harus ada kepastian ataupun paling tidak ya ada tujuan kedepannya seperti itu ya. Apakah dia cinta kamu? Tentang perasaan dia berbagi kasih dengan kamu, cuma terkadang itu dia itu galau. Kenapa galau? Untuk melakukan sebuah pembuktian ya, itu ya, dimana di sini kita akan lihat klarifikasinya. Ada 3 of atom, ada the green man ya, ada the standing stones ya, ada the expresses, dan ada 5 of wands. Dia galau kenapa? Dia ragu-ragu kenapa? Karena hubungan ini kadang-kadang dihiasi dengan yang namanya pertengkaran, patah hati ya. Dia sering merasakan sedih dalam hubungan ini ya, kalau kalian bertengkar gitu. Tetapi hubungan ini yang membuat dia tuh selalu yakin dengan komitmennya itu karena sering nyambung, berantem, nyambung lagi, putus, nyambung lagi, nggak bisa terpisahkan. Memang itulah keadaannya seperti itu. Karena hubungan ini didasari oleh sayang, saling melengkapi, cuman terkadang beda prinsip. Mungkin memang beda prinsip ya, bukan terkadang, tapi memang beda prinsip. Kamu keras kepala, dia emosional lah, seperti itu kan, hampir sama, tetapi itu membuat sebuah hubungan menjadi berantakan tuh, seperti itu. Untuk menemukan titik temunya itu agak sulit gitu ya. Ya. Ini selalu terjadi pertengahan, salah paham seperti itu ya, kayak putus nyambung. Iya, memang putus nyambung. Kegagalan tuh ada di ambang, itu yang dia takutkan. Kenapa? Kalian suka bakso, dia suka mie ayam,
kalian berdua nggak mau ngambil jalan tengah gitu loh. Ayo mari kita uh, kita perpadukan gitu kan, biasa mie ayam bakso gitu bisa kita ngomongin makanan puasa begini, nggak apa-apa. Seperti itu minimal contohnya tuh seperti itu. Dah hubungan ini seperti itu. Kalau komitmen ya dia sayang sama kamu, dia justru ingin komitmen sama kamu karena memang dia mencintai kamu ya, sangat ya mungkin ya, bukan mungkin tapi memang kalau udah ada komitmen. Cuman kesandungnya itu di pertengkaran ya. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian tetapi terkadang galau. Karena apa? Selalu terjadi pertengkaran. Kadang-kadang itu kalian putus nyambung di sini. Ada kegagalan dan ada salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, itu patah hati di sini terjadi selalu ya. Karena apa? Karena pertengkaran ya, pertengkaran kayak begini, macam masalah kecil menjadi besar gitu ya, masalah sepele jadi dibesar-besarkan. Yang membuat dia galau itu seperti itu. Mungkin kamu juga rasakan ini karena apa, bisa vice versa ya, atau kedua-duanya bisa merasakan seperti ini. Kalau ditanya dia cinta, dia pengen melakukan sebuah pembuktian untuk hubungan ini lebih dari komitmen, ada. Cuman dia galau di sini kalau menemuin masalah pertengkaran, dan kegagalan ini sering terjadi ya, karena kalian sering udahan, sering putus, tapi kembali ya, karena alam di sini turun ya. Artinya kenapa Des? Ya karena nggak bisa putus. Ini bisa dibilang namanya bukan soulmate ya, ini adalah karmics ya, lebih condong ke namanya apa itu ya, twin flame ya, karena di sini nyambung, baikan lagi, putus lagi, nyambung, baikan, putus lagi, tapi kalian tidak bisa saling terpisah gitu loh ya. Seperti halnya juga ya, karmik itu hubungan yang seperti itu, yang banyak menguras air mata, banyak saling menyakiti, tetapi ini masih bisa berupaya untuk meninggalkan, mundur gitu, meninggalkan atau move on itu lebih cepat ya daripada twin flame. Twin flame itu enggak, itu alam yang bekerja. Kamu berkeinginan ingin melupakan dia, move on dari dia, tapi hati kecil kamu nggak bisa, selalu aja teringat dia walaupun kesalahan dia tuh numpuk banyak gitu. Ini bisa vice versa ya. Oke, seperti itu. Kalau kamu tanya tentang dia, apakah dia cinta kamu? Iya, cinta, tapi yang diliputin dengan rasa salah paham cinta, pertengkaran ya, patah hati, gagal, nyambung lagi, seperti itu ya. Kalau lagi baik ya bang, nyambung gitu. Tetapi di sini kamu perlu ingat, di sini ada the green man's, kekuatan alam, mengerti perasaan kalian. Dan hubungan seperti ini tidak bisa terpisah begitu saja, kecuali Sang Maha Pencipta alam yang memisahkan. Kamu harus banyak berdoa kalau ingin lepas dari hubungan ini. Kamu harus banyak berdoa, bermohon ya, untuk belajar, untuk move on ya. Sulit sekali karena ini twin flame. Hanya Allah yang berkuasa, hanya kuasanya yang bisa melepaskan. Dan ada kayak macam apa, finishnya gitu ya, finishnya gitu. Maksudnya gimana Des? Finishnya gini, kalaupun kamu berusaha sekuat tenaga untuk move on dari dia, kalau hubungan twin flame itu, kalau memang alam belum mengendaki kamu untuk lupain dia atau mundur dari dia, itu nggak bisa. Kamu tetap aja tersiksa, perasaan kamu tuh tersiksa. Setiap ingin melupakan, paling melupakan 2 minggu, 3 minggu, kemudian nanti timbul lagi perasaan itu, seperti itu. Itu bukan dibuat-buat, memang itulah hubungan twin flame itu, ciri-cirinya seperti itu. Oke, poin 1. Dia cinta kamu, tetapi jangan kalau Kondes sarankan, pertimbangkan kembali, perbaiki lagi, bukan dipertimbangkan tapi perbaiki lagi hubungan kalian ya. Kalau memang kalian mau serius untuk hubungan ini ya, lebih memperbaiki, lebih saling menghormati ya, lebih dewasa, jangan kekanak-kanakan, lakukan yang terbaik untuk hubungan ini kalau kalian memang ingin menyatukan hubungan ini ya. Oke? Ada 19 ini adalah makna. Ini tanggal lahir siapa nggak tahu, tapi yang pasti ini ada momen apa, hanya kalian yang tahu ya, di angka 19. Tapi ini bisa juga dimaknai angka 1 ya.
Jadi kalian harus banyak berdoa, beribadah kepada Sang Maha Kuasa untuk mencari kebaikan tentang hubungan ini harus bagaimana. Berusahalah untuk bisa menerima dan terima. Iya, dia suka bakso, kamu suka mie ayam, kedua-duanya bisa ambil jalan tengah sebetulnya, mie ayam bakso, satu mangkok berdua. Lebih enak, lebih bisa membangun ke chemistry, atau lebih bisa membangun namanya keharmonisan, sebetulnya seperti itu. Tapi di sini sulit hubungan ini, saling menyalahkan, saling ingin menang sendiri, itu yang ada di hubungan ini ya. File 1 yang kamu pilih. Hidup adalah perjalanan ya, kamu mengisi perjalanan hidup kamu apa. Kalau kamu ingin hubungan ini lebih baik, ya perbaiki ya kalian ya. Dia sudah ada pasangan, mungkin ada sebagian yang memang sudah ada pasangan ya. Blessing, diberkatin ya. Oke, hubungan ini diberkatin karena di sini ada the green man ya. Di sini Kondes melihat ada Gemini ya, ada Gemini dan ada Aries ya, itu yang Kondes lihat di sini. Oke, ada apa lagi kemudian ada The Hierophant, ada Virgo ya, ada Virgo. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan belajar ya. Tetap berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Jangan mencintai dia karena pengertian kalian sendiri, tetapi cintailah dia karena Allah, agar kamu lebih nyaman, lebih tenang dan mengerti ya bagaimana sih seharusnya menjalin hubungan. Oke, file 1, God bless you. Halo, masih bersama Kondes ya di sini. Di tentang dia, apakah dia cinta kamu, file yang kedua. Ada Selasa, ini adalah Kondes mengenai sebagai tanggal hari lahir kalian ya. Karakter seseorang yang lahir di hari Selasa ya juga terkenal rupawan dan berkarisma. Sama menariknya seperti yang lahir di hari Senin ya. Biasanya mereka akan sangat sabar ketika menghadapi masalah dalam hidup. Untungnya kesabaran dan kebaikan yang dimiliki seringkali dimanfaatkan orang lain gitu. Mereka menjadi mudah dipengaruhi dan plan, bahkan terkadang juga bisa sangat egois, keras kepala dan pendendam. Ketika ia dikecewakan atau disakiti tanpa ragu, ia akan membalas rasa sakit serta kecewa tersebut. Oke, jangan main-main sama orang yang lahir di hari Selasa ya. Dia lebih kejam, keras kepala, egois dan pendendam. Tidak semua sama ya. Ini hanya secara general ya. Kalau sahabat kan bisa juga dipengaruhi oleh waktu ya, tanggal, waktu ya. Itu yang bisa membedakan kalian. Tapi mayoritas seperti itu. Oke, ya, ini hanya pengetahuan tambahan tentang dia. Apakah dia cinta kamu? Ya, bersama Kondes masih di sini. Ada Kings of Wands, King of Wands, ya. Ada Queen of Wands, jejer ya nih ya, King sama Queen ya. Ada apa? ada apa ini? Kenapa King sama Queen bersanding ya. Kemudian ada Nine of Pentacle, ada King of Pentacle, ada Seven of Cup. Apa nih maknanya? King of Pentacle dimaknai sebagai kesesuaian, dia sesuai hatinya, kamu sesuai dengan hatinya. Tetapi kadang-kadang ada juga ketidakcocokan di antara kamu berdua ya. Cinta, iya cinta. Nine of Pentacle, sebuah kebahagiaan yang tiada tara ya. Nggak senangnya tuh kenapa? Mungkin ada sebagian yang player di sini ya, player. Kalau cowok ya player gitu. Banyak pilihan yang lain gitu, itu yang dia nggak suka. Kalau cinta, iya cinta. Ada kebahagiaan di hubungan ini, ada kesukaan di hubungan ini. Bahagia bisa bersama kamu, tetapi dia tidak suka, terkadang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak cocok dengan hatinya kalau kamu memiliki banyak pilihan.
seperti itu. Ingat, ini adalah general reading, bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya ya. Kenapa terbersit seperti itu? Ada two of chairs, ada six of atom, ada the express ya, ada ten of chairs, ada six of pentacle. Ada hubungan lain di sini memang ya, bukan player lagi ini, memang sudah mempunyai rumah tangga gitu. Dia sayang kamu, tapi kadang-kadang dia nggak suka karena kamu sudah punya pilihan lain. Ada pilihan lain. Ada sebagian memang hubungannya tuh player ya, kalau belum menikah tuh player, tapi kebanyakan di sini sudah ada yang menikah, sebagian menikah sudah ya. Kalian terhubung dengan sosok yang sudah menikah atau mempunyai pasangan, seperti itulah ya. Dia nggak menyukai kalau kamu ada pasangan lain. Itu yang dia cinta ya, cinta, tapi kamu sudah punya komitmen dengan yang lain. Kamu sudah mempunyai pasangan lain. Kamu berbagi kasih, atau hubungan ini bisa dimaknai sebagai berbagi kasih. Apa nih kasarnya? Selingkuh. Selingkuhan. Di sini kamu entah dia yang jadi selingkuhan, tapi hubungan ini ya, ini untuk semua hubungan. Kamu berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan, tak sudah menikah ataupun belum ya. Dia cinta kamu, dia sayang kamu, tetapi kadang-kadang dia nggak suka, memang benar-benar nggak suka, tapi lebih bahagia kalau lagi bersama kamu. Tapi kalau kamu lagi sama pasangan yang lain ya, dia nggak suka, seperti itu. Dia menginginkan sebuah kehidupan baru bersama kamu, tetapi kamu apa daya dia ya, kamu sudah menikah di sini ya. Kamu berbagi kasih dengan yang lain ya. Walaupun kamu yang datang belakang gitu ya, dia sudah punya pasangan, kamu datang, tetapi kamu nggak menyukai itu, seperti itu ya. Terus bagaimana Des? Sebaiknya ya kalau kamu memang mencintai dia ya terima apa adanya dia, karena memang itulah kenyataannya. Tetapi kalau kamu ragu, pertimbangkan kembali ya. Kalau ragu, atau mending lebih baik mundur ya. Sesuatu yang diawali dengan keraguan-raguan itu endingnya tidak bagus, endingnya pasti kecewa. Mending kamu mundur. Tetapi kalau kamu masih ingin bertahan ya, kamu terima ya, memang seperti itu keadaannya sebelum mengenal kamu, atau kamu pertimbangkan kembali, itu lebih baiknya seperti itu ya kan. Oke. Ada energi apa Des? Ada energi Gemini ya, juga ada energi kembali ya, energi Virgo. Ada juga di sini energi Taurus ya. Oke. Cobalah untuk mempertimbangkan kembali. Kemudian lebih ambil sarannya begitu ya, ambil sarannya. Lebih pertimbangkan kembali daripada kamu nanti menyesal, atau kamu menjadi sebuah hubungan toksik gitu loh. Kamu banyak menangis, kamu banyak marah-marah, menguras energi, ya kan? Oke. Lakukan yang terbaik untuk hubungan ini. Kalau kamu yang bertahan, berarti kamu harus siap dengan segala resiko, seperti itu. Siap apa jadi ya, siap ditinggalkan kalau dia sudah nggak ingin sama kamu, atau siap kamu untuk diduakan, seperti itu ya. Tetapi kembalilah kepada Sang Maha Kuasa. Kembalilah, tetaplah berharap pada Sang Maha Kuasa, bukan kembalilah ya, tapi berharaplah kepada Sang Maha Kuasa untuk hubungan ini ya. Oke. Pada saya akan bacakan pesan buat kamu tentang dia, apakah dia cinta kamu ya. Pesan buat kamu, bersabarlah ya, itu yang bisa kamu lakukan, bersabar. Palsu ya, kamu lihat sendiri kan hubungan ini seperti apa. 07, atau kamu menunggu dengan penuh kesabaran. Cintailah dia karena Allah, agar kamu tidak terluka ya. Cinta sama Allah itu enak ya, saya enak banget sih. Sesuatu serahkan aja pada Allah. Cinta tidak harus memiliki, itu yang seharusnya ya. Kamu bisa mempertimbangkan kembali hubungan ini. Kondisi tidak memaksakan untuk kamu meninggalkan, tetapi pertimbangkan kembali. Karena apa? Kalau kamu mau maju, kamu harus siap dengan segala resikonya, karena itulah keadaannya. Tapi kalau kamu mundur ya, kamu siap patah. Ya, itu yang terbaik. Oke.
File 2, God bless you, Allah memberkatimu. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, hidup butuh pembelajaran, hidup butuh pelajaran, butuh motivasi, juga butuh antisipasi, apalagi butuh hiburan. Oke, God bless you, Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Gondes Tarot ya, di edisi tentang dia. Apakah dia cinta kamu? Ya. File yang ketiga. Di sini ada hari Rabu sebagai perbedaannya, untuk mempermudah aja ya sahabat memilih. Dan kemudian saya memaknainya sebagai hari kelahiran kamu ya. Bagaimana karakter kamu, seseorang yang lahir di hari Rabu. Entah ini kamu, entah ini pasangan kamu, atau kawan kamu. Ya, Rabu ya. Orang yang lahir di hari Rabu dikenal sebagai sosok yang dermawan dan penuh kasih sayang. Rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika mereka mudah dan suka membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, oke. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada pada dirinya, atau nerimo gitu loh. Nerimo itu. Enggak memaksakan diri untuk ada atau ya itulah yang dia punya, ya itulah yang dia syukurin gitu. Meski mereka cukup tenang, sekalinya mereka berbicara mampu mencairkan suasana. Mereka juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Seperti itu ya. Oke? Pelihara terus. Ya, kalau memang harus perbaikin. Ya, ini aku udah sampaikan sebagai itu aja. Sebagai sarana untuk menebarkan energi. Selain itu juga untuk introspeksi diri, kalau memang harus diperbaiki sifat kalian, perbaiki ya. Oke. Kemudian saya akan tebar kartunya, file yang ketiga ya sayang, maaf, ketiga. Oke. Di sini ada Ten of Cup, ada Four of Cup, ada The Star, ada Wheel of Fortune, dan ada The Devil. Tentang dia, apakah dia cinta kamu? Maaf ya, kalian berdiri dengan seseorang yang sudah punya keluarga, bisa dibilang pasangan. Saat ini dia mempertimbangkan hubungan ini, mempertimbangkan hubungan cinta ini. Memang kamu adalah sosok yang bisa memotivasi dia, sosok yang bisa melengkapi hidup dia karena kamu semangatnya. Tetapi ingat ya, di sini dia sudah punya rumah tangga atau pasangan. Cinta kamu ya cinta, bukan cinta Des, ya selingkuh ya. sorry itu saya. Ya, dia mempertimbangkan hubungan ini. Kamu tuh bagi dia adalah ya, selain pasangannya, kamu adalah cahaya hidupnya juga sih. Seiring waktu ya dipertimbangkan kan, seiring waktu hubungan ini hanya batasan suka sama suka saja, tidak lebih gitu. Saling mengisi kekosongan, saling gitu ya, suka sama suka, endingnya seperti itu ya. Apakah dia cinta kamu? Suka sama suka ya, suka sama suka, mungkin saling melengkapi kebutuhan kalian. Yang kalian kurang kasih sayang, dari dia mendapatkan kasih sayang. Dia belum mendapatkan sesuatu hal yang memang seharusnya dia dapatkan dari istrinya, di kamu dapat gitu. Maaf kata-kata ya, kalau ada kasarannya di sini, ada sih sebagian, nggak semuanya sih, boleh jujur boleh tidak, yang sudah ngejalaninya. Di sini Gondes ambil kata bla 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 gitu ya, ada hubungan orang dewasa dengan orang dewasa, karena hubungannya hanya suka sama suka, saling mengisi kekosongan seperti itu. Mungkin kalau kamu baper ya, mungkin kalau kamu memang benar-benar cinta sama dia, tapi dia tidak, dia punya pasangan hidup, dia lebih memilih pasangannya hidup. Dan di saat ini ya, kalau dipertanyakan apakah dia cinta sama kamu, dia hanya membuat kamu tuh sebagai motivasi, sebagai semangatnya, dan dia mempertimbangkan hubungan ini. Jadi mungkin nggak naik ke jenjang serius, Allahu alam. Tetapi Gondes lihat di sini tidak ya, itu rahasia Allah ya. Gondes lihat tidak, karena seiring waktu setelah dia mempertimbangkan tuh, dia tuh cuman
Kamu tuh sebatas motivasi dia, kamu memang memotivasi dia ya, dan hubungannya sebatas the devil, suka sama suka, seperti itu. Gimana klarifikasinya, Des? Kebahagiaan yang dia dapatkan, ya, tidak ada cinta ya di sini ya. Dia santai, ya, dan dia sifatnya itu memang cuma modal berani aja, seperti itu, untuk keberhasilan dia sendiri, untuk kebahagiaan dia sendiri. Ada the wheel of fortune ya, perjalanan waktu kalian memang berhasil. Ini batasnya batas suka sama suka, nggak ada kebencian, nggak ada apa, tetapi tidak ada cinta ya, karena menurut dia kamu itu adalah motivasinya, iya, semangat dia. Menurut dia kamu itu adalah cahaya hidupnya, iya, dia cahaya hidupnya ya, tapi hanya batas suka sama suka, seperti itu endingnya. Saling mencukupi satu sama lain, kebutuhan yang memang belum kamu nggak dapatkan dari yang pasangan kamu, atau dia yang nggak dapatkan dari pasangan dia, atau memang dia punya pasangan tidak mendapatkan apa-apa, didapatkannya dari kamu, atau yang udah lagi pacaran gitu ya, nggak dapat dari pasangan. Intinya seperti itu sih ya. Maaf kata ya, memang ada terlihat di sini sebagian memang ada yang sudah menjalankan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. The devil, bla bla bla. Di sini kayaknya endingnya di belakang ya. Ini letaknya di belakang. Kalau letaknya di tengah atau di pinggir sana di awal, mungkin artinya sudah beda lagi. Ya, oke. Di sini terlihat ada yang dinamakan energi Aquarius. Motivasi kedamaian, seperti itu, cahaya hidup. Seseorang yang berdekatan dengan seorang Aquarius, itulah yang akan merasakan sebagai motivasi dan cahaya hidup. Dan di sini ada juga Capricorn. Capricorn itu sendiri, karakter dari Capricorn itu mementingkan diri sendiri, lebih ke situ ya, lebih ke arah situ, mementingkan diri sendiri ya. Oke, file 3. Jangan kecewa, segala sesuatu bisa diperbaiki. Desa aku harus bagaimana? Kalau saran Kondes ya, mau bertahan ya, suka sama suka saja, tapi Allah kembali ya, karena Allah punya kuasa ya. Terus gimana, Des? Lakukan sebisa mungkin, tapi yang terbaik, jangan melampaui batasan. Segala sesuatu yang melampaui batasan tidak bagus, tidak baik ya, nanti akan muak kamu. Jadi baik-baik saja ya, kalau suka sama suka ya saling sharing saja, tidak lebih. Tetapi kalau kamu punya pasangan, dia punya pasangan, kenapa mesti sharing-sharingan ya kan? Kamu kan bisa sharing sama pasangan kamu, dia juga bisa sharing sama pasangan. Intinya ya, kalau Kondes tegaskan, hubungan ini terlarang, gitu aja, terlarang ya. Apakah dia cinta kamu? Tidak, dia hanya suka sama kamu sebagai bentuk motivasi dan saling mencukupi kebutuhan. Kebutuhan apa aja, Des? Ya hanya kalian yang tahu. Oke, karena saya akan buka pesan buat kalian ya, tentang dia. Apakah dia cinta kamu? Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu, karena dengan doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik ya. Oke. M, ada inisial M nih yang tegas di sini ya, yang tertarik energinya secara kuat. Jangan mengeluh. Bekerja keraslah untuk mencapai sebuah tujuan. Mendingan kamu fokus pada tujuan kamu. Aku harus bagaimana, Des? Pertimbangkan kembali ya sayang ya. Jangan menangis. Lebih baik kamu pertimbangkan yang terbaik untuk hubungan ini ya. Oke? Kondes tegaskan, kalau menurut Kondes hubungan ini terlarang karena punya pasangan ya. Kalaupun kamu yang punya pasangan, kamu sepatutnya nggak boleh. Selesaikan dulu pasangan yang lama, baru kamu buka pasangan baru, atau kamu baru membuka hubungan baru dengan yang lain, seperti itu. Oke, file 3. Jangan mengeluh, jangan menangis ya. Berdoalah yang terbaik untuk hubungan ini. Oke. Iya, Des. Terima kasih sayang. Oke, tentang dia, apakah dia cinta kamu? Tidak.
dianya sebatas suka saja, karena kamu bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa memotivasi dia. File 3, God bless you. Halo, masih bersama Gondes Tarot ya, tentang dia, apakah dia cinta kamu. Kita lihat nanti ya, tapi sebelumnya aku udah maknai ini dulu. Karakter seseorang yang lahir di hari Kamis ya. Orang yang lahir di hari Kamis ya terkenal sebagai pekerja keras yang pantang menyerah ya. Baginya bekerja sudah bagikan nafas untuknya. Bener nggak sih? Mudah-mudahan bener ya. Sifat itu menjadikan mereka hiperaktif, tetapi selalu berusaha terlihat fokus pada apa yang dikerjakan. Baiknya mereka sangat optimis untuk melakukan yang terbaik dan tulus dalam menjalani hidup. Sedikit yang menjadi kekurangan orang-orang yang lahir di hari Kamis adalah sifatnya yang suka dan mudah dirayu. Kamu mudah dirayu ya? Jangan dong. Tidak jarang ya, karena terlalu optimis ya menjadi seseorang yang perfeksionis dan tidak ingin kalah dari yang lain, atau bisa nggak dibilang ambisi. Bisa jadi endingnya ke situ, condongnya ke situ kan. Karena orang yang perfeksionis itu pasti basicnya tuh basic ambisi, ya enggak sih? Iya. Kalau nggak ada ambisi nggak bakalan seseorang bisa merasa menjadi perfeksionis, kerja bagus, ini bagus. Nah, kamu ya yang lahir di hari Kamis, good luck, God bless you. Diberkatin Allah. Oke. Berdasarkan tebar kartunya ya, tentang dia, apakah dia cinta kamu. Ada Nine of Swords, ada Strength, ada Seven of Swords, ada Queen of Cup, dan ada The Fool. Oke. Apakah dia cinta kamu? Tentang dia, kita mengupas tentang dia ya. Jadi Gondes gak jelaskan, tapi kalian mohon bijak dalam menyikapi hubungan readingan ini. Sebentar, ada tukang roti. Ada Nine of Swords, sebuah kegelisahan ya. Dia butuh kenyamanan, dia sangat tidak nyaman karena masa lalu. Dia menginginkan sebuah komunikasi dengan kamu. Dia menginginkan komunikasi. Dia mempunyai masa lalu ya. Setelah dipertemukan dengan kamu ini ya, komunikasi yang dia inginkan sama kamu. Karena selama ini dia itu butuh kenyamanan dari kamu. Ya. Ada kehancuran di sini. Masa lalu ini ya. Ada Page of Swords yang membuat itu ragu-ragu terhadap hubungan ini. Dan dia mempunyai rencana di sini ya. Dimana di sini menginginkan ya jangan sampai menjadi beban kayak kemarin gitu loh ya, tetapi hadirlah sebagai kebahagiaan. Awal yang harus kamu lakukan, kamu berikan dia kenyamanan, karena dia butuh kenyamanan dari kamu ya. Kamu terhubung oleh dia ya, terhubung oleh dia atau ya terhubung oleh dia. Awalnya ya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena dia mempunyai masa lalu. Masa lalunya itu sebuah kehancuran ya, yang membuat dia itu ragu-ragu dalam menjalin hubungan dengan kamu ya. Tapi di sini mempunyai sebuah keinginan ya untuk melakukan hal-hal masa lalu itu tidak lagi sebagai beban ya. Dia menginginkan hubungan dengan kamu ini sebagai sebuah kebahagiaan atau sebuah Nine of Pentacles ya, kelimpahan kasih sayang di hubungan ini. Artinya ya, dia butuh kenyamanan. Kalau kamu bisa memberikan kenyamanan ini pada dia, memberikan kasih sayang sama dia, perhatian sama dia ya dia bisa membuka hatinya, akan terbuka awal. Dimulai dulu dari komunikasi, menurut dia seperti itu. Dan nanti dia akan melihatnya bagaimana hasil dari hubungan ini menjadi lebih baik atau memang seperti masa lalu yang membuat sebuah kehancuran ya di situ. Seseorang ini mempunyai masa lalu ya, masa lalu yang sangat mengecewakan dia sehingga membuat dia itu di sini itu ragu-ragu dalam menjalin hubungan dengan kamu seperti itu.
Tapi bisa cinta Des, insya Allah bisa cinta, karena dia memang menginginkan hubungan ini. Tapi semua tergantung kamu, cara memupuknya, cara menyirami hubungan ini, cara memelihara hubungan ini seperti apa. Yang pasti dia menginginkan kalaupun nanti ini harus ke jenjang yang lebih baik gitu, menjadi jenjang yang serius, dia harus melihat dulu kamu seperti apa melalui komunikasi sehari-hari ya, seperti itu. Dia nggak mau lagi gelisah, dia hanya membutuhkan sebuah kenyamanan. Dia akan menebarkan kasih sama kamu, akan memberikan cinta sama kamu, akan memberikan kasih sayang sama kamu ya, karena dia sudah pernah gagal dalam menjalin sebuah hubungan. Jadi yang terdoktrin di hati dia itu ya sebuah keraguan-raguan, jangan, dan dia tidak mau lagi dibebani dengan tanggung jawab memikirkan hal-hal yang tidak penting, tapi endingnya kayak gagal, buang waktu, kata dia, buang-buang waktu. Dia menginginkan kalau hubungan ini memang mau dijalanin, ayo kita cari hubungan yang baik, hubungan yang sehat seperti itu, dan kemudian kita mencapai sebuah kebahagiaan dalam hubungan itu ya. Apakah dia cinta kamu? Masih ragu-ragu sih, kamu harus membuktikan terlebih dahulu apa yang kamu bisa berikan ke dia itu kenyamanan atau memang malah sebaliknya seperti itu ya. Oke? Tentang dia, apakah dia cinta kamu harus berusaha. Kalau memang kamu menginginkan dia, kalau kamu memang mencintai dia dan ingin selalu bersama dia, berarti kamu harus bisa mengerti keadaan dia ya, walaupun kamu juga harus betul dimengerti sih, jangan terlalu banyak memberi. Dia maunya saling take and give, memberi dan menerima. Jadi semuanya dimulai dari kamu di sini ya, menutup perangkat ini dimulai dari kamu. Mau dibawa kemana hubungan ini, berarti kamu yang harus merendah sendiri, kamu yang harus menyeket sendiri, kemudian menjahitnya atau memeliharanya. Kalau tanaman ya dipelihara, ditanam seperti itu, dipupuk, disiram, dipelihara ya, diperhatikan ya, seperti itu. Karena seseorang yang kamu pertanyakan ini, dia mempunyai masa lalu yang tidak bagus, sebuah kehancuran yang membuat dia itu jadi takut jatuh cinta, takut terulang lagi, takut, nah seperti itu ya. Oke, sekarang aku akan tebar pesan buat file keempat ya. Oke, kita buka satu persatu ya pesannya. Apakah tentang dia, apakah dia cinta kamu? Bekerja keraslah untuk mencapai tujuan ya, kita tidak boleh pesimis. Tidak semua harus dikatakan, tapi harus dimengerti, paham ya. Menjalin hubungan itu tidak harus semua diceritakan masa lalunya atau apapun itu, pasti ada sesuatu yang harus tidak dikatakan, tapi kamu harus mengerti. Ada angka 21, benar nggak tahu makna apa atau momen apa di sini yang terjadi pada kalian di tanggal 21, baik tanggal lahir dia atau tanggal lahir kamu atau apapun itu. Tetapi ini bisa dimaknai juga angka 3 yang artinya pembuktian. Buktikan dulu kamu ya, buktikan dulu kalau kamu memang bisa membuat dia seperti yang dia inginkan. 7, kamu harus sabar ya, harus sabar. Angka 8, ada rencana di sini. Kedepannya nanti akan ada rencana. Kamu punya rencana apa? Kalau memang semuanya sudah klik, sudah menemukan sebuah kesesuaian, why not sih ya, langsung akan ditebarin cinta yang banyak sekali di sini. Ya, awal cinta, awal tindakan, awal perbuatan, awal semuanya akan tertumpah buat kamu. Tapi semua dimulai dari hubungan ini, saling memberikan yang terbaik, sampai dengan jangan cuma di hubungan ini ya, dan seterusnya seperti itu. Udah capek deh, kalau capek ya kamu mundur aja. Itu lebih baik loh daripada kamu juga ragu-ragu kayak dia ya kan, sulit kan. Pasti dia punya karakter yang, kalau tahu sendiri, kalau orang sudah pernah kecewa itu pasti akan lebih membentengi diri. Jadi kamu memang benar-benar kalau bisa merubah dia atau memberikan sebuah kenyamanan, insya Allah ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Jadikan segala sesuatu sebagai pembelajaran, jadikan segala sesuatu menjadi antisipasi maupun motivasi. Letakkan dan mohon bijak dalam menyikapi segala sesuatu ya. Oke, ada kesalahan dalam kondisi taruh rumah hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.